Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ini adalah lahan persawahan kita ya, dimana lahan persawahan, lahan yang akan kita gunakan untuk menanam cabai. Nah, biasanya untuk lahan sawah kayak gini di dataran rendah, terus pertanahnya itu adalah datar kayak gini, ini kan biasanya akan tergenang air pada saat musim hujan. Nah, karena kita ini nanti mau ditanamin cabai, apakah bisa? Tentunya bisa, karena ini sebelumnya juga sudah pernah ditanamin cabai. Untuk satu bedengan ini sampai sana itu lebarnya adalah 1 meter kalau yang bedengan itu lur ya. Tapi kita membuat bedengan baru ini lebarnya cuma 80 cm, terus panjangnya ini ada 63 meter kurang lebihnya ya. Terus ini nanti rencana akan ditanamin cabai. Untuk cabenya ini nanti kalau gak cabai rawit ya cabai merah keriting ini lur. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa menanami cabai? Karena kalau tanaman di sawah kayak gini kan rawan banjir. Nah, ini kita juga bisa mensiasatinya lur. Mensiasatinya itu kayak gini. Nah, yang pertama tentunya ini bedengannya itu haruslah tinggi lur ya. Minimal itu adalah 30 cm dari permukaan air ini ya. 30 cm dari permukaan air. Tapi ini cara ngitungnya 30 cm nya itu tidak kayak gini lur ya. Ini kan lebih tinggi, ini sekitar 50-60 dari permukaan air. Karena ini kan airnya lagi surut atau tidak terjadi hujan. Tapi kalau terjadi hujan, nanti itu airnya ini akan meluap atau naik. Karena ini adalah dataran rendah, tentunya adalah pembuangan airnya itu kan sedikit susah ya. Jadi kita mensiasatinya kayak gini. Bedengannya ini ditinggikannya kayak gini. Terus cara menghitungnya itu pada saat banjirnya lur ya, tidak kayak gini. Pada saat banjir itu airnya itu sampai mana? Biasanya kalau banjir itu airnya itu sampai sini lur. Biasanya. Jadi ini ke atasnya itu masih ada sekitar 35 cm-an nih. Tapi kalau pas kayak kering kayak gini ya ini bisa sampai 50-60 cm ini. Jadi ini bedengannya tinggi. Terus lebar bedengan. Nah, untuk lebar bedengan ini karena ini akan ditanami di saat musim hujan, alangkah baiknya bedengan yang digunakan, ini kita sambil jalan lur ya untuk lihat bedengannya. Bedengan yang digunakan itu kalau bisa itu lebih kecil lur, atau diperkecil ya. Contohnya kayak bedengan kita ini bedengan kita ini lebarnya ini cuma 80 cm. Diharapkan, kenapa bedengannya kecil? Kalau terjadi hujan itu airnya tidak menggenang itu lur. Kalau semakin kecil bedengan kan airnya pun juga akan semakin lancar ya. Maksudnya lancar itu lancar jatuhnya ke samping kanan dan samping kirinya. Kalau lebih lebar kan pasti kan gini lur ya, itu kan ngejendong atau banyak yang ada di tengah bedengan gitu. Nah, ini kita sambil jalan. Terus kalau di kayak gini, kapan waktunya supaya bisa ditanamin? Nah, untuk waktunya kita tidak harus kesusu atau cepat-cepat ditanami lur ya. Karena apa? Karena kalau kayak baru pembuatan bedengan kayak gini, tentunya tanahnya ini masih
bersifat asam. Kalau tanah asam kalau ditanamin ya tentunya nggak baik lur ya. Ini nanti tanamannya tidak bisa tumbuh dengan normal dan tentunya itu kerdil. Jadi kita akan menunggu tanahnya ini supaya matang dulu. Untuk menunggu matang kita bisa mempercepat dari proses pematangannya dengan apa? Ya, satu kita bisa menggunakan dekomposer. Dekomposer di sini ini bertujuan untuk memasak bahan-bahan organik yang ada di lahan supaya cepat jadi. Kalau lama jadinya kan pasti pembusukan. Kalau lama jadi kan pasti terjadi proses pembusukan ya. Pembusukan itu yang menyebabkan nanti tanahnya jangan jadi asam. Kalau sudah matang atau siap saji itu kan pembusukannya berhenti dan akan dingin lur ya. Jadi kalau sudah dingin itu bisa ditanamin. Yang kedua, untuk proses percepatan ini atau untuk menetralkan pH-nya itu kita bisa menggunakan kapur pertanian ataupun kapur dolomit. Terus banyaknya berapa kalau kita mau menggunakan kapur pertanian? Untuk penggunaan kapur pertanian di sini kita bisa menggunakan sesuai apa itu? Sesuai lahan sih biasanya lur. Biasanya lahan satu dan lahan yang lain itu berbeda ya kebutuhannya. Jadi kebutuhan disesuaikan saja di lahan. Aku nggak bisa menyebutkan berapa sak atau berapa kilonya ya. Karena itu harus tahu lahannya dulu gitu. Nah, untuk pembuatan bedengan itu kayak gini lur ya. Di setiap 20 sampai 25 meter itu alangkah baiknya dipotong tengah. Karena ini 60 meter lebih sedikit, ini aku potong tengahnya itu di kisaran 30 meter. Ini cuma kira-kira di tengah. Nah, ini juga ada maksud dan tujuannya. Untuk maksud dan tujuan ada ini pemotongan tengah ini atau dipotong tengah. Ini kalau terjadi serangan dari jamur ataupun bakteri atau virus-virus lainnya, itu yang mentok di bedengan satu panik. Kalau contohnya kalau yang terserang di bedengan ini, dia kan tidak bisa ke bedengan yang ini ya. Karena kan biasanya penyebarannya kan kalau kena satu dia kan lewat akar. Perakarannya kalau sudah satu bedengan kan pasti panjang-panjang lur ya. Jadi biar menular satu dengan yang lainnya lewatnya tuh lewat akar. Kalau lewat atas biasanya kan kita sudah antisipasi dengan cara penyepraian. Penyepraiannya tentunya menggunakan insek karena vektor perambatannya itu biasanya ditularkan dari serangga-serangga. Nah, jadi kita antisipasi dari penyerangan bakteri ataupun virus itu menggunakan ini. Tengahnya kita bikin buat apa itu? Tengahnya kita potong supaya bisa memutus nanti kalau ada serangan dari bakteri ya. Nah, ini tadi lur ya. Kalau cara kita kalau mau menanam tanaman palawija ataupun hortikultura itu kayak gini. Tentunya yang di lahan sawah. Kalau lahannya dataran tinggi ya itu mudah lur ya pembuatan lahannya. Tapi kalau di lahan sawah kayak gini tentunya adalah pembuatan lahannya itu adalah susah itu. Karena kan kalau di lahan sawah itu identik dengan banjir lur ya. Nah, jadi kita untuk menanggulanginya kita buat bedengan yang amat sangat tinggi, minimal 30 cm dari permukaan air. Ngitungnya itu pada saat tanahnya atau lahannya itu full air ya. Kalau kayak gini pada saat kering atau lama nggak hujan, 3 hari nggak hujan kayak gini lur, airnya sudah susut. Nah, ini tadi lur pembahasan kita tentang cara penanamannya ya. Bagi sedulur-sedulur yang masih belum jelasnya itu bisa ditanyain di kolom komentar. Bagi yang suka itu bisa di like dan juga di subscribe lur. Ya dulur, makasih bagi sedulur-sedulur yang sudah nyimak dari awal sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.